Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delami Tiara dengan NPM C1C023077 dari kelas 5E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi keuangan lanjutan dengan materi di bab 6, yakni transaksi entitas induk dan entitas anak pada aset tetap. Nah, langsung saja kita mulai ke materinya. Nah, aset tetap itu diatur dalam PSAK nomor 16. Nah, di mana aset tetap itu akan digunakan untuk mendukung operasional perusahaan. Nah, contohnya itu misalnya mesin. Nah, mesin itu kan suatu aset tetap yang dinyatakan tetap aset tetap. Nah, mesin itu digunakan untuk membantu operasional perusahaan. Nah, mesin juga bahkan dapat membuat barang lainnya digunakan sebagai barang dagangan yang akan diperjualbelikan oleh perusahaan itu. Nah, kemudian dampak terhadap pencatatan entitas induk. Nah, kan bagi perusahaan induk, ketika si induk ini menjual aset tetapnya kepada perusahaan anak, maka perusahaan induk itu akan mengakui adanya disposal atau aset tetap itu atau penghentian aset tetap. Nah, sedangkan sebaliknya bagi perusahaan anak yang membeli perusahaan aset tersebut dari perusahaan induk, maka perusahaan anak itu memperoleh aset tetap. Nah, ada beberapa cara yang disebut sebagai aset tetap, disposal aset tetap. Yang pertama itu ketika dijual, yang kedua itu ketika aset tetap itu dihentikan penggunaannya, yang ketiga itu ketika diserahkan kepada pihak lain atau ditukar. Nah, ketika terjadi disposal aset tetap ini, maka aset tetap tersebut akan dihapus dalam pencatatannya. Kemudian dari transaksi antara penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak tadi, maka perusahaan yang memiliki aset tetap atau perusahaan induk itu akan mencatat adanya keuntungan ataupun kerugian. Nah, keuntungan ataupun kerugian ini ditentukan dengan membandingkan antara selisih nilai jual antara aset tetap tadi dengan nilai buku aset tetap. Nah, nilai buku aset tetap itu didapatkan dengan menjumlahkan harga perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, berbeda dengan sebelumnya itu hanya dilihat dari persediaan itu, menentukannya itu hanya dilihat dari harga perolehan dikurang dari harga beli. Nah, sedangkan ini itu aset tetap itu berbeda dengan persediaan. Aset tetap itu ada akumulasi penyusutannya. Jadi kita harus memperoleh nilai bukunya itu dari akumulasi penyusutannya. Kemudian tadi kan terkait dengan transaksi atas penjualan dari entitas induk ke entitas anak, maka akan ada keuntungan ataupun kerugian. Nah, sama seperti sebelumnya, keuntungan ataupun kerugian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi dan keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi. Nah, kapan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu sudah terrealisasi? Nah, keuntungan ataupun kerugian aset tetap sudah terrealisasi itu ditentukan oleh jenis aset tetap itu sendiri. Dimana untuk jenis yang pertama itu aset tetap yang bisa disusutkan. Kemudian yang kedua, aset tetap yang tidak bisa disusutkan. Nah, yang pertama itu aset tetap yang bisa disusutkan. Kita ambil contoh peralatan. Nah, peralatan itu dikatakan keuntungan ataupun kerugiannya sudah terrealisasi ketika peralatan tersebut itu sudah dimanfaatkan atau sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Nah, kemudian untuk aset tetap yang tidak dapat disusutkan itu misalnya tanah. Nah, untuk tanah itu dikatakan keuntungan ataupun kerugian sudah terrealisasi. Nah, itu ketika tanah tersebut itu sudah dijual oleh pembeli atau pembelinya atau entitas anak itu. Nah, jadi tanah tersebut itu sudah dijual kembali kepada pihak non-afiliasi oleh entitas anak itu. Nah, jadi ketika entitas anak tersebut sudah menjual tanahnya yang didapatkan dari entitas induk tadi kepada pihak non-afiliasi, maka itu entitas induk akan mengakui keuntungan ataupun kerugian yang sudah terrealisasi. Nah, kemudian kita lanjut ke contohnya.
Nah, kan ada contoh tentang dampak penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dan anak. Nah, kita ambil contoh itu PT Palapa atau PTP itu memiliki 100% saham atas PT Samudra atau PTS. Nah, jadi bisa dilihat bahwa PT Palapa ini adalah entitas induk dan PTS atau Samudra ini adalah entitas anak. Nah, berikut adalah informasi terkait transaksinya. Yang pertama itu peristiwa 1, PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi seharga 900 juta. Nah, peristiwa 2, PTP ini menjual tanah tersebut kepada PTS pada PT Samudra itu senilai 1 miliar. Kemudian peristiwa ketiga adalah PTS itu menjual tanah kepada pihak non-afiliasi seharga 1,2 miliar. Pertanyaannya adalah bagaimana pencatatannya dan jurnal eliminasinya, bagaimana pencatatan yang harus dibuat oleh PTP dan jurnal eliminasi yang dibuat pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi jika yang pertama, skenario yang pertama itu jika seluruh peristiwa tersebut, peristiwa 1, 2, dan 3 itu terjadi pada tahun 2020. Nah, jadi semua peristiwa itu terjadi di periode berjalan. Nah, jika demikian, maka PTP itu akan melaporkan adanya keuntungan sebanyak 100 juta rupiah atau 100 juta yang didapat dari PTP memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi seharga 900 juta. Kemudian ia menjualnya kepada entitas anaknya sebanyak 1 miliar. Jadi ada keuntungan yang diakui oleh PTP yang sudah terrealisasi karena tanahnya sudah habis dijual ke pihak non-afiliasi oleh entitas anak. Nah, keuntungan yang diakui oleh PTP itu adalah 100 juta. Didapat dari dia memperoleh 900 dan dia menjualnya sebanyak 1 miliar. Nah, kemudian sedangkan PTS itu membutuhkan keuntungan sebesar 200 juta didapat dari dia menjual kepada pihak non-afiliasi seharga 1,2 miliar, sedangkan dia memperoleh itu seharga 1 miliar. Jadi 1,2 dikurang 1 miliar adalah 200 juta. Nah, untuk yang kedua itu, keuntungan atas penjualan tanah ke entitas anak yang diakui oleh PTP sudah terrealisasi karena tanah tersebut sudah dijual habis ke pihak non-afiliasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, tanah itu kan sudah terrealisasi ketika si entitas anak itu, induk kan menjual ke anak. Nah, ketika anak itu menjual ke non-afiliasi, maka terdapat keuntungan ataupun kerugian yang sudah terrealisasi. Nah, untuk poin ketiga itu, tanah itu tidak akan muncul lagi dalam laporan keuangan PTP atau PTS ataupun laporan keuangan konsolidasiannya karena pada periode ini tanah itu sudah habis terjual kepada pihak non-afiliasi. Kemudian tidak ada jurnal tambahan yang perlu dibuat oleh PTP dan tidak terkait dengan transaksi hulu tanah tersebut, dan tidak ada juga jurnal eliminasi yang akan dilakukan oleh PTP. Nah, kemudian ada tabel dampaknya kan, di buku itu ada di halaman 177, ada dua akun, tanah dan keuntungan penjualan tanah. Nah, untuk akun tanah itu tidak akan muncul di laporan PTP, PTS maupun konsolidasiannya karena tanahnya sudah habis kan, sudah nol. Kemudian untuk keuntungannya itu PTP itu mengakui senilai sebelum konsolidasi itu senilai 100 juta. Kemudian PTS itu mengakui adanya keuntungan itu senilai 200 juta. Kemudian jumlahnya sebelum konsolidasi itu adalah 300 juta rupiah. Nah, tidak ada eliminasi yang dilakukan kan, tapi dalam konsolidasian keuntungan atas penjualan tanah yang diakui itu adalah 300 juta rupiah karena PTS ini menjual ke pihak non-afiliasi senilai 1,2, sedangkan harga perolehannya adalah sebanyak 900 juta rupiah. Jadi 1,2 dikirim 900 itu ada 300 juta. Kemudian kita lanjut lagi ke skenario yang kedua. Yang kedua, peristiwa 1 dan peristiwa 2 itu terjadi di periode yang sama, 2020. Periode pada tahun 2021. Nah, jadi keuntungan atas di skenario 2 ini itu
si PT Induk itu memperoleh tanah seharga 900 juta terjadi pada periode ini. Kemudian PT Induk juga menjual seharga 1 miliar ke PT Anak itu di periode ini. Tapi tanah tersebut masih ada di PT Anak karena PT Anak itu belum berhasil menjual kepada pihak non-afiliasi. Nah, oleh karena PT Anak belum berhasil menjualnya tadi, maka keuntungan atas transaksi ini itu belum terrealisasi dan akan ditangguhkan oleh PTP dengan jurnal bagian laba atas anak di debit dan investasi pada anak di kredit. Nah, jumlahnya adalah 100 juta rupiah. Nah, karena keuntungan yang belum terrealisasi jumlahnya itu adalah 100 juta, di mana 1 miliar menjual memperolehnya 900 juta. Jadi keuntungannya 900 juta, tapi belum terrealisasi. Maka akan ada pencatatan jurnalnya. Nah, dari sudut pandang konsolidasian, keuntungan penjualan tanah yang diakui oleh PTP belum terrealisasi karena tanah tersebut belum terjual ke pihak non-afiliasi. Nah, kemudian nilai tanah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah yang diperoleh dari pihak non-afiliasi. Nah, jadi nilai tanah yang disajikan nanti itu dalam laporan keuangan konsolidasian itu adalah yang 900 juta rupiah, bukan yang 1 miliar rupiah. Karena yang 1 miliar itu tanah yang diperoleh dari PTS, dari entitas induk, sedangkan dalam laporan keuangan konsolidasian itu tidak ada pengaruh dari entitas induk dengan entitas anak. Nah, tidak ada pengaruh antara transaksi keduanya. Nah, maka nilai tanah yang diperoleh dari PTS, yakni 1 miliar, harus dieliminasi sama dengan nilai perolehan pihak non-afiliasi dengan jurnal keuntungan atas penjualan tanah di debit, sedangkan tanah di kredit. Nah, tadi kan terdapat transaksi di mana si entitas induk itu menjual kepada entitas anak senilai 1 miliar. Nah, maka entitas induk itu akan mencatat jurnal dengan mendebitkan kasnya 1 miliar di debit dan mengkreditkan tanahnya itu di 900 juta di kredit. Nah, dan akan mengakui keuntungan penjualan tanah yaitu 100 juta di kredit. Tetapi ternyata keuntungan tersebut belum terrealisasi pada periode konsolidasi, maka keuntungan tersebut harus dieliminasi dengan jurnal keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta dan di kreditnya itu tanah berkurang sebanyak 100 juta. Nah, maka dari itu, hal ini itu dilakukan agar tanah yang muncul di laporan keuangan konsolidasian nanti itu berjumlah 900 juta. Nah, maka kita masuk ke dampak jurnalnya. Itu ada di halaman 178, di mana tanah di PTP itu telah habis kan, karena telah dijual ke PTS itu. Di PTS itu masih ada senilai 1 miliar. Nah, maka sebelum konsolidasi itu jumlah dari tanah itu 1 miliar. Selanjutnya dilakukan eliminasi di mana tanah tersebut dikreditkan atau dikurangi sebanyak 100 juta, maka dalam laporan keuangan konsolidasiannya itu ada 900 juta sesuai dengan perolehan tanah non-afiliasi. Nah, untuk akun kedua, untuk keuntungan penjualan tanah di PTP itu ada 100 juta. Kemudian tapi keuntungan tersebut kan belum terrealisasi karena tanah tersebut belum berhasil terjual, maka harus dieliminasi sebanyak 100 juta di debit. Maka konsolidasiannya itu tidak ada keuntungan atas penjualan tanah yang diakui. Nah, kita lanjut ke skenario yang ketiga. Di skenario yang ketiga itu kebalikannya. Nah, skenario 3 ini itu peristiwa ketiga saja yang terjadi di tahun 2020. Nah, peristiwa 1 dan peristiwa 2 itu telah terjadi pada tahun 2021. Peristiwa ketiga 1 2 itu terjadi pada 2019. Peristiwa 3 di tahun 2020, peristiwa 1 dan 2 itu di tahun 2019 atau sebelum periode
sebelum periode ini. Nah, maka dari itu pada periode sebelumnya, pada periode 2019 kan PTP itu atau PT Induk mengakui keuntungan atas penjualan aset tetap yang belum terrealisasi. Itu kan belum terrealisasi kan sebanyak 100 juta. Maka dari itu di periode sekarang itu tuh sudah terrealisasi karena sudah berhasil terjual ke pihak non afiliasi. Maka si PTP itu akan mengakui adanya keuntungan yang sudah terrealisasi tersebut dengan jurnal investasi pada anak di debit sebanyak 100 juta. Karena dia menjual 1 miliar sementara memperoleh 900 juta. Jadi sudah terrealisasi kan. Jadi 100 juta. Kemudian bagian laba atas entitas anaknya itu dikredit sebanyak 100 juta juga. Nah, kemudian keuntungan atas penjualan tanah tersebut juga harus ditambahkan sebagai komponen laba rugi konsolidasi pada periode berjalan. Nah, tadi kan pada saat si entitas anak itu menjual kepada entitas lain atau pihak non afiliasi, kan entitas anak itu kan pasti mencatat keuntungan sebesar 200 juta karena dia menjual keuntungan kas senilai 1,2 miliar, sedangkan dia mengkredit senilai 1 miliar. Kan dia membelinya kan 1 miliar kan tadi dari entitas induk, maka dari itu adanya keuntungan atas penjualan tanah itu sebanyak 200 juta. Nah, baru selanjutnya dalam periode ini juga keuntungan yang belum terrealisasi atas periode sebelumnya itu kan ada 100 juta lagi. Maka dari itu nanti itu keuntungan atas penjualan tanah ini ditambahkan 200 juta ditambah 100 juta, maka dalam laporan konsolidasian keuntungan atas penjualan tanah nanti itu akan berjumlah 300 juta. Nah, ilustrasi tersebut merupakan transaksi hulu, merupakan transaksi dari atas ke bawah, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak. Nah, kita lihat dampaknya itu ada di halaman 179. Nah, tanahnya itu habis di PTP dan PTS karena telah berhasil terjual kan. Nah, semuanya itu jadi habis bernilai 0. Sedangkan pada keuntungan penjualan tanah itu sebelum konsolidasian kan PTP itu tidak ada karena belum terrealisasi. Sedangkan dan juga karena terjadi di periode sebelumnya. Sedangkan PTS itu kan sebelum konsolidasian mengakui adanya keuntungan sebanyak 200 juta karena telah berhasil menjual kepada pihak non-afiliasi. Dan dilakukanlah eliminasi karena pada periode ini si PT Induk itu sudah mengakui adanya keuntungan yang sudah terrealisasi, yaitu keuntungan dari PT Palapa ke PTS itu sebanyak 1 juta. Nah, sudah terrealisasi, maka keuntungan atas penjualan tanah yang akan muncul di laporan keuangan konsolidasian itu adalah 200 juta ditambah 100 juta, yakni 300 juta. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang materi bab ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.